adik-adik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul growth hormone dan reproduksi atau hormon pertumbuhan dan reproduksi. Kelompok kami ada 4 orang dari kelas BDPA. Interaksi antara pertumbuhan dan reproduksi terjadi pada banyak vertebrata dan terlihat jelas pada tahapan tertentu dari siklus hidup ikan. Interaksi endokrin antara sumbu gonadotropik dan somatotropik sumbu dijelaskan. Ada juga peran potensial GH sedang ditekankan. Pengantar interaksi antara pertumbuhan dan reproduksi terjadi pada banyak vertebrata dan mungkin khususnya terbukti pada tahapan tertentu. Di sini contohnya pada ikan salmon atau spesies teleostei lainnya. Tubuh tingkat pertumbuhan selama berbulan-bulan pertama kehidupan merupakan parameter penting yang mempengaruhi usia kematangan seksual pertama. Tergantung pada spesies, hubungan pertumbuhan reproduksi bisa kontradiktif atau bisa lebih dan juga bisa kurang, bergantung pada kendala lingkungan. Manipulasi pertumbuhan dan kesuburan melalui rekayasa genetik hormon, misalnya antagonis GH dan GnRH, atau melalui perawatan hormonal menjadi efektif dan mungkin memiliki efek samping pada fungsi yang tidak dibatasi. Banyak faktor endokrin yang terkait dengan pertumbuhan dan metabolisme dapat mempengaruhi berbagai peristiwa mengarah ke pubertas atau produksi gamet dan sebaliknya. Gangguan sumbu gonadotropik dengan sekresi GH. Selama pembentukan amplitudo denyut GH dan frekuensi meningkat dengan cepat, bertepatan dengan peningkatan kadar testosteron neuronal. Pada ikan sementara, hubungan antara kadar plasma steroid endogen dan laju pertumbuhan masih belum jelas, misalnya pada ikan salmon. Lambat lalu peredarannya meningkat tingkat androgen terkait dengan percepatan pertumbuhan ikan, kadar androgennya meningkat atau tidak dengan cepat. Setelah bertepatan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, bahkan secara bertahap, tempat ikan dipercaya makan secara normal. Penguatan BTH dan GH diketahui dapat dikontrol oleh sejumlah faktor neuroendokrin. Misalnya DA, NPY, tadinya sulit baru diprediksi karena telah menunjukkan bahwa GnRH yang hingga saat ini dianggap sebagai hormon pelepas gonadotropis secara ketat juga dapat berfungsi sebagai faktor pelepasan GH. Kondisi kultur yang lebih tepat untuk mempelajari respon GH terhadap GnRH adalah sedang dalam investigasi. Selanjutnya, menggunakan tripsin atau DNase menyebarkan sel hipofisis ikan mas. 1991 menemukan bahwa analog sGnRH bisa mengikat somatotrof sehingga mendukung aksi langsung GnRH pada sel GH. Gangguan sumbu somatotropik dengan reproduksi hormon pertumbuhan mempengaruhi pubertas dan perkembangan gonad. Peningkatan GH
prapubertas dan pertumbuhan mirip insulin faktor 1 atau IGF-1 dapat berperan dalam pematangan seksual yang terjadi pada tahap tersebut pada mamalia seperti pada tikus betina. Prapubertas IGH eksperimental defisiensi terkait dengan laju pertumbuhan normal kondisi mengakibatkan prapubertas. Pada mamalia, GH sangat mempercepat di dalam vitro dan induksi interferensiasi. Sel-sel granulosa berbiakan yang merukur produksi progesteron dan atau aktivitas aromatase. Dampak ini terutama dikerahkan oleh penguatan aksi-aksi gonadotropin. Indeks menyarankan bahwa GH bertindak pada periflotari atau oliengon menganggur jalur transfer tetap. Singh dan Thomas pada tahun 1991 memperlihatkan pengaruh GH atas produksi steroid telah dihilangkan oleh antikoamin D atau Ciximide dan bahwa GH sapi 100 sampai 1000 ml dan HCG 24 sampai 15 ml memiliki efek stimulan yang sangat sama pada sisa pembentukan KAM dan fragmen ovarium. Penemuan baru yang belum diperoleh pada mamalia seperti demonstrasi reseptor GH fungsional estetis di ovarium, aksi langsung IGH-FSH terhadap korefer sel germinal jantan atau aksi ganda GnRH pada GH dan GTH juga yang harus diperhatikan pada ikan adalah adanya somatostatin, protein baru dikeluarkan GH dan PRL yang disarankan untuk memainkan peran dalam fisiologi reproduksi atau Rand-Pfeffer di semua pada tahun 1992, Plan et al. Pada tahun 1992. Apakah GH sangat penting bagi gametosa? Kelahiran, kesuburan yang normal masih diperdebatkan. Sebagai contoh, dalam kurcaci tikus yang kurang baik, produksi gonad IGH-FI dengan aturan LH atau FSH tampaknya cukup untuk memperkembang pigment yang hampir normal. Sekian dan terima kasih.